Halo teman-teman Kelontong Ruru, kembali ke topik non-tafor ya. Mumpung sekalian saya mau reporting semua agave saya. Nah, agave ini sebenarnya saya juga nggak terlalu mendalami ya jenis-jenisnya segala macam. Jadi untuk topik kali ini saya mau bahas lebih ke segi pemeliharaannya dan kultivasinya. Nah, oke, pertama saya akan bahas dulu kenapa sih saya piara agave, karena saya dari awal itu menyukai mereka dari segi patternnya. Seperti contoh ini adalah agave Tradewind, menarik ya sesuai namanya Tradewind karena corak variegasinya itu seperti angin yang bertiup. Makanya orang Jepang tuh banyak juga yang demen dengan agave. Dan ada juga varian Soji Raijin yang banyak umum di Indonesia. Raijin itu seperti kita tahu kan petir ya. Mungkin kalau Soji saya kurang tahu artinya apa. Nah, kemudian kalau yang saya paling suka itu adalah contohnya ini Blackfire. Kalau kita perhatiin Blackfire ini duri-durinya kelihatannya kayak tanaman rusak, tanaman gosong. Padahal ini adalah mutasi alami, sesuai namanya Blackfire ya. Sekarang kita bandingin sama agave biasa. Ini adalah agave Cameron Blue. Tuh durinya relatif stabil ya, nggak putih kecoklatan kayak gosong. Terus saya juga suka varian geometrinya. Ini bekas-bekas dari daunnya pas masih nguncup, masih ngejiplak. Kemudian juga kalau dilihat dari atas itu cakep banget. Kemudian juga ada lagi hybrid. Seperti kita tahu di beberapa keluarga sukulen termasuk agave itu bisa terhybrid antar genus ya. Nggak seperti Nepenthes. Ini adalah Mangave Bloodspot. Ini adalah hybrid antara Manfredo dengan agave. Nah, terkadang saya juga masih belum tahu nih. Ada beberapa kultivar yang entah mungkin memang sebenarnya mis-ID atau dalam kondisi berbeda, itu bisa hasilnya berbeda juga. Kalau ini mestinya dia ada bintik-bintik merahnya keluar, bukan merah ngerata kayak gini, sesuai namanya ya, blood spot. Kemudian ada juga nih, agave cream brulee dari keluarga Guingola. Nah, krim brulee ini mestinya warnanya lebih biru dan putih. Tapi kalau kata bule di lingkungan yang dingin dan full sun, keluar pinknya. Nah, ini kan kita piara di lowland ya, tapi pinknya tetap keluar. Berarti mungkin antara dia kekurangan nutrisi, jadi mengeluarkan warna merah. Seperti kita tahu ya, beberapa tanaman itu kalau mengalami defisiensi tertentu, seperti Hoya itu warnanya malah makin menarik. Nah, ini juga makanya sekalian saya report, saya kasih pupuk. Itulah daya tarik agave ya. Kemudian juga dari segi media. Kalau dari segi media itu sebenarnya kalau kita piara di outdoor lebih bagus seporos mungkin. Walaupun memang kalau teman-teman lihat kayak punya tetangga atau ibu-ibu yang suka hobi miara tanaman, kadang agave-nya itu ada juga. Dan oleh mereka dipiara di media yang termasuk apa ya, sebenarnya liat banget seperti tanah lembang, tanah merah. Nah, itu juga tergantung jenis agave-nya. Jadi memang agave itu seperti tanaman lain, walaupun banyak genusnya, tapi ada yang rewel, ada yang bandel. Nah, untuk jenis-jenis rewel itu di agave juga beberapa saya temuin ada, makanya saya rekomenin apalagi kalau piaranya outdoor ya. Kemudian di lingkungan lowland, kenapa kita harus bikin pengecualian di lingkungan lowland? Karena actually mereka ada di tumbuh di lingkungan arid yang malamnya dingin. Jadi kalau teman-teman tinggalnya di daerah Batu, daerah Bandung, Lembang, dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Cuman kalau di lingkungan lowland itu kan mereka lebih banyak stresnya. Makanya lebih baik kita nyesuaiin untuk medianya kita harus seporos mungkin. Itu kita main aman ya, karena kita nggak tahu jenis agave mana yang rewel. Seperti contoh, ini adalah agave colorata. Di tempat saya ini jarang banget bagus. Daunnya selalu cepat kering. Saya juga masih nggak tahu kenapa. Tapi mungkin juga ada teman-teman yang lebih bagus ya miara si agave colorata ini. Makanya kita harus main aman aja, seenggaknya media poros. Nah, kalau di saya itu paling aman adalah pumis dengan campuran kompos rumput laut yang ada di kelontong ruru dicampur dengan kokudo sebagai kandungan nutrisi organik sama vermiculit yang bongkahan gede. Kenapa saya pilih kokudo sama vermiculit ini? Satu, karena kokudo itu daya CEC-nya sangat tinggi. Mereka mampu ngikat nutrisi dan dirilis pada saat diperluin. Dan sama seperti vermiculit ini. Vermiculit ini adalah media buffer yang sangat bagus untuk nutrisi P dan K.
Karena kenapa kita pilih P dan K? Karena tanaman agave ini mirip dengan keluarga kaktus lain. Jadi mereka sebenarnya nggak terlalu butuh nitrogen, tapi yang diperlukan oleh mereka adalah nutrisi P dan K. K itu banyak kan untuk akar dan daya tahan atau imunitas tanaman serta metabolismenya. Dan seperti kita tahu, tanaman keluarga arid gini, banyakan itu adalah krasulean ya, atau CAM. Itu adalah tanaman yang memiliki metabolisme berbeda. Ini nanti kita akan bahas. Jadi mereka itu justru kalau malam akan mengeluarkan oksigen juga dan menyerap karbon dioksida. Kemudian mereka ngerilisnya di siang hari, ini topik yang cukup kompleks dan kemudian juga cukup inovatif. Karena pada saat malam hari itu banyakkan mereka justru membuang panas juga. Jadi mereka itu adalah adaptasi unik karena pada siang hari mereka akan menyerap panas sebanyak mungkin ya. Nah ini nanti kita akan bahas, makanya ada inovasi, banyak rumah sekarang di daerah-daerah panas itu mereka miara sukulen di atapnya, itu gunanya untuk biar lebih sejuk, lebih dingin pada saat siang hari. Nah kemudian juga karena metabolisme mereka berbeda, maka diperlukan nutrisi K dalam jumlah yang lebih besar ya, karena metabolisme mereka cukup unik. Kemudian juga untuk nutrisi P, itu seperti kita tahu, itu untuk pembungaan dan untuk perakaran juga. Dan karena para tanaman kaktus atau sukulen atau agave ini itu yang paling penting adalah perakaran, seperti kita lihat di sini ya. Kalau kita bandingkan antara volume atas dengan volume bawah, itu cukup jauh berbeda, akarnya masif banget. Dan ini beda-beda tiap tanaman agave. Nanti kita akan lihat di agave yang besar itu akarnya jauh lebih kuat. Nah, ini perakaran ini tentunya membutuhkan nutrisi P yang jauh lebih tinggi. Kemudian karena mereka juga fokusnya adalah untuk pembungaan, jadi mereka tentunya akan fokus pada nutrisi P ini. Nah, kemudian kenapa sih kita nggak kasih nutrisi N, padahal kan mereka relatif masih punya daun ya. Sebenarnya mereka bisa dikasih nutrisi N, tapi dengan nutrisi N yang berlebih, dan karena mereka sukulen menyimpan air dan nutrisi di dalam daunnya, kalau nutrisi N-nya kebanyakan, daunnya akan cenderung gede. Dan karena daunnya cenderung gede, satu punya resiko meledak. Seperti contoh di Lithops ya, mereka mengalami cell burst. Jadi kelihatan kalau di kulitnya ada garet-garet gini, terus sampai basah kelihatan daging sukulennya, itu ada kemungkinan selain kebanyakan air, juga kebanyakan nutrisi N. Nah, ini contoh hamanya dari agave nih. Suka makanin durinya, saya juga nggak tahu kenapa. Bocil, minggir kamu. Nah, itulah resikonya kalau kita pakai pupuk N yang relatif, pakai pupuk yang N-nya relatif tinggi ya. Kemudian juga karena makin juicy, makin banyak nutrisi di daunnya, resiko terserang hama juga jadi tinggi. Nah, sekarang kita bahas, masih dari segi pupuk, makanya untuk pemupukan, itu saya lebih suka pakai pupuk Dekastar yang 6-13-25. Satu, karena tentunya tinggi P dan K, kemudian juga mereka sifatnya slow release, sesuai dengan karakter pertumbuhan tanaman arid yang memang metabolismenya lambat ya, nggak langsung cepat. Atau kalau nggak, saya pakai pupuk kaktus fokus, yang relatif rendah N juga. Nah, tadi udah bahas pemupukan sama media. Kita akan bahas nih kapan sih mereka butuh repotting. Jadi untuk media dan pot sebenarnya saya anjurkan kita pakai pot yang seroot bound mungkin, karena agave ini relatif suka root bound. Seperti contohnya ini. Kemudian juga gejala-gejala mereka butuh repotting adalah contohnya ada di sini ya. Tuh, tanamannya udah gede, hampir nutupin pot, kemudian mereka ngeluarin banyak pulp kayak gini. Bahasanya banyak, ada basal, ada pulp, ada saker. Nah ini juga, apalagi kalau pulpnya udah banyak kayak gini. Ini biasanya akarnya udah menggila di bawah. Nah kita kasih lihat dulu ya. Ini yang kecil. Kita akan repotting. Ini sebelumnya udah saya bongkar, tuh kelihatan ya akarnya udah relatif menggurita dan keluar saker atau pulp. Nah biasanya dalam nge-repotting, ya ini selera lah, tiap orang pasti beda-beda, nggak ada salah, nggak ada benar ya. Biasanya saya isi dikit,
sampai separuhnya. Nah, terus space-nya yang di sini, ini kan kelihatan nih masih ada akar dikit ya. Kita ratain dikit. Kemudian saya masukin pupuk dekastar. Mana tadi dekastarnya di gondol si bocil ya. Kalau saya sih rada ekstrim ya, ngasihnya lumayan banyak karena ini tanaman yang relatif saya jarang care atau jarang miara. Nah, dengan kita naroknya pas di pinggiran kayak gini, itu langsung keserap akar ya pasti. Yang saya suka dari dekastar ini juga kayaknya sejauh ini hampir nggak pernah ada efek overdosis yang merugikan untuk tanaman-tanaman saya. Nah, habis separuh baru kita penuhin lagi. Kenapa harus separuh? Karena selain kontak dengan akar langsung, juga dia akan ketutup oleh media. Jadi nggak terlalu cepat meledaknya. Seperti yang kita tahu, cara kerja osmokot selain kena air juga kepengaruh suhu. Kalau dia ketaruh di atas kayak gini, itu akan lebih cepat meledak, kurang bagus juga efeknya. Karena tanaman pada saat nggak perlu, nutrisinya malah jadi terlalu berlebih. Kemudian di pangkal akar juga kita kasih ya. Nah, untuk saker atau pulp kayak gini, untuk jenis tertentu saya lebih suka dibiarin aja. Biar bentuknya klaster ya, cakep. Contoh klaster di agave ada di sini, si Soji Raijin. Tuh, bentuknya kan jadi unik ya dibanding cuman satu. Nah, udah. Ini sebenarnya agak selera juga. Kalau saya, ini sebenarnya udah mirip dengan penampilan tanah di lingkungan habitatnya ya. Karena saya suka tampilan tanaman yang alami sesuai habitat atau in situ. Nah, pilihannya adalah selain ini kan udah alami ya. Saya juga suka nambahin batu kacang seperti ini. Ini selera sebenarnya, cuman ini kan juga mirip dengan tanah-tanah di kondisi gurun Amerika sana ya. Nah, ntar tinggal tergantung selera teman-teman dah sukanya gimana. Kalau pakai batu kacang gini, itu warna agave-nya juga relatif aksennya lebih keluar ya, lebih kelihatan. Kalau di foto dari atas jadi cakep. Nah, tinggal selera dah teman-teman sukanya gimana. Nah, warnanya jadi keluar ya kalau pakai batu yang beraksen warna kayak gini. Nah, kalau tadi kan udah kelihatan akarnya dia kayak apa. Sekarang kita bongkar nih. Biasanya si Potatorum Cameron Blue ini akarnya lumayan dahsyat sih. Kita coba bongkar pelan-pelan. Nah, pada saat nge-repotting agave kayak gini, wow, mantep ya, ekstrim. Nah, kelihatan kan akarnya tuh jauh lebih keker lah. Volumenya juga beda. Tuh sampai bentuk potnya juga. Nah, kita sembari lihat-lihat kalau akarnya kayak gini, putih semua, bagus. Itu relatif nggak perlu repotting sebenarnya.
Cuman dalam kesempatan ini saya sekalian mau selain meriksa akar juga ngambilin pulp-pulpnya kayak gini. Kadang ada yang udah punya akar sendiri, ada yang enggak ya. Saya lebih suka pakai tangan biar dapat feelingnya. Nah, dapat ya akarnya dikit. Satu. Nah, ini ada lagi. Ada berapa nih? Sekalian daun-daun lama ini biasanya saya guntingin. Butuh gunting yang bagus ya, biar nggak langsung ke gunting sebenarnya. Kadang kalau nggak langsung ke gunting gini, kitanya suka jadi resiko ngedamage jeroan lainnya. Ongek-ongek lagi. Hati-hati ya, karena duri agave ini tajam banget, bisa menciderai tangan kita. Kita usahakan sedekat mungkin sama pangkalnya, biar resiko hidupnya jauh lebih gede. Apa probabilitas hidupnya. Nah, lumayan nih dapat akarnya. Untuk yang masih kecil gini sih biasanya rada riskan ya. Oh, tapi bisa langsung nih. Oh, nah lumayan dapat 3. Nah, kemudian kita cek relatif nggak ada masalah. Udah, kita pindahin aja ke pot baru. Sama aja ya. Mestinya yang lebih gede dikit nih potnya. Apa kita tambahin dikit kan media bawahnya tadi, jadi masih ada kesempatan akarnya buat jalan. Kita taburin juga di atasnya lagi. Nah, untuk penanganan dari pulp agave ini juga relatif cukup gampang ya. Untuk yang udah punya akar gini, cukup kita bisa pakai media yang relatif steril, seperti contohnya full pumice, kokudo, atau sekam bakar. Apalagi kalau udah ada akar gini, relatif cukup gampang. Tinggal kita rapiin bagian-bagian lamanya. Nah, kalau untuk yang relatif muda kayak gini, biasanya saya pakai medianya full kokudo. Dan mereka sangat tertarik dengan kelembapan media atau air ya. Cuman kan serba salah, kadang media terlalu basah itu bikin busuk. Bisa dengan kita pakai botol kecil, airnya jangan full tapi setengahnya aja. Akarnya mereka tahu kok, mereka bisa ngejar kelembapan ke bawah. Nanti kalau akarnya udah gondrong baru kita repot di media. Atau kalau mau yang full jelas, kita bisa pakai sekam bakar yang steril ya, atau full kokudo. Kemudian untuk kebutuhan cahaya, tentunya kalau masih kecil gini, relatif jangan terlalu panas ya, teduh aja. Kalau akarnya udah gondrong baru kita bisa jemur full sun. Kemudian juga jangan terlalu kena hujan atau kita siramnya dari atas gitu. Karena pas masih kecil gini mereka masih riskan banget. Oke, sekian. Nah, sebagai tambahan juga untuk info agave ini biasanya seperti tanaman-tanaman sukulen atau CAM lainnya,
Itu selain metabolismenya yang berbeda dengan tanaman, juga mereka memiliki satu cara survival lain di lingkungan mereka yang rendah nutrisi ya. Jadi mereka nggak evolve sebagai karnivora, tapi bisa dibilang mereka dalam tanda kutip memakan dirinya sendiri. Contohnya kayak di anggrek ya, seperti keluarga bulbo. Nah, itu kayak apa sih makan diri sendiri? Jadi mereka itu mengandalkan nutrisi lama dari daun keringnya. Nah, bisa kita lihat ya, ini contohnya kalau di tanaman tropis kayak alokasia sama kolokasia. Jadi mereka mengandalkan karbon dan nutrisi-nutrisi lain dari daun lamanya. Jadi akan diserap sampai habis dan digunakan untuk pertumbuhan daun barunya. Nah, kalau bagian seperti ini biasanya saya remove. Kenapa? Kalau di keluarga kolokasia dan alokasia itu kan ini adalah salah satu cara mereka untuk menyimpan kelembapan. Dan kali teman-teman perhatiin deh, kalau di bonggol-bonggol keluarga Thales seperti itu pasti akan cepat keluar akar. Nah, kalau di lingkungan tropis itu memang bagus ya, tapi secara ini mereka tanaman arid. Mereka udah beradaptasi di lingkungan yang berangin, jadi sebenarnya mereka berusaha nyari air sebanyak mungkin. Salah satunya dengan cara selain makan daunnya, kalau di lingkungan tropis, daun tua seperti ini akan cenderung nyimpen air. Kalau di keluarga talas nggak apa-apa, tapi kalau di keluarga tanaman arid kayak gini ini bahaya karena bisa bikin busuk. Dan karena ini akan jadi lembab terus dengan kondisi tropis kita, itu kan cenderung cepat mancing akarnya keluar. Seperti contoh ini tuh. Ini sebelumnya udah saya kupas ya. Tapi karena mereka tertutup dan lingkungan kita tropis, anginnya nggak kering, si daun tuanya ini juga lama-lama jadi apa? Jadi lembab terus dan akan mancing si akar untuk terus keluar. Akibatnya karena nggak kering, ini copotnya juga lama. Nah, jadinya bahaya karena akar bisa akan terus jalan-jalan di daerah daun keringnya tanpa tembus ke tanah. Ujung-ujungnya lama-lama busuk. Jadi biasa saya kupasin kayak gini sampai ke bagian yang lebih fresh lah. Pelan-pelan kupasnya pakai tangan kalau saya biar ada feelingnya. Nah, oh ini agak susah karena sebenarnya masih termasuk fresh ya. Ya relatif sebenarnya yang ini udah nggak apa-apa. Yang penting akar ininya udah keluar, nggak kehalang. Mungkin pakai cutter aja nanti untuk gunting. Nah, susah guntingnya, kalah tenaganya sama agave. Nah, kayak pisang ya, ada pelepahnya. Kita singkirin aja. Nah, set, dapat. Nah, udah aman lah ini. Udah bersih, bonggolnya fresh ya, kayak bonggol pisang sama talas. Tinggal kita repot. Itu salah satu tipsnya untuk keluarga agave. Oke, sekian. Kemudian juga untuk penyiraman. Kalau nyiram agave gimana sih? Kalau saya sebenarnya paling suka nyiram agave itu, misalkan ini gayung, saya isi air full, kemudian saya masukin gini, jadi bottom watering. Kenapa nggak dari atas? Kalau kita nyiram dari atas, apalagi kita pakai selang dan lain-lain sebagainya, itu pertama, tekanan air yang lumayan tinggi atau tenaga yang lumayan tinggi itu bikin media jadi cepat padat. Tapi kalau kita dari bawah, media yang poros itu juga relatif terjaga aerasinya. Karena dia nggak kena tekanan yang neken dari atas. Kemudian juga kita bakal mengurangi resiko busuk crown atau crown root ya. Crown root. Karena agave ini kan bentuknya cekung dan ke atas, roset. Jadi kalau kita siram air dari atas,
itu bakal ada resiko air-airnya numpuk di ketiak-ketiak daunnya. Dan kalau di lingkungan tropis kan anginnya lembab. Ini beda. Kalau di gurun kan mereka memang kena hujan, nggak apa-apa. Cuman kan angin di sana juga kenceng. Kemudian transpirasi juga kenceng. Jadi kelembapan yang ada di ketiak itu juga pasti cepat menguap. Tapi kalau di tropis kayak kita ya selain kotor, suka banyak hubus nyelip, itu rawan banget bikin busuk keluarga sukulen. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu ya untuk topik iseng-iseng kita kali ini.